Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu semuanya ikut barusan bertalbiyah. Insya Allah dicatat oleh Allah, disaksikan oleh para malaikat yang mulia. Kalau kita semuanya ternyata Masya Allah rasa-rasanya iri, rasa-rasanya cemburu sama Ibu Sulastri. Masa Ibu Sulastri berangkat haji kemudian buang kagak? Masa ya Allah. Jadi harus ada rasa cemburu, harus ada rasa iri. Tapi iri serta cemburunya adalah positif. Bahwasanya kita pun kepengen sampai ke Baitullah agar itu rukun Islam yang 5 sempurna dikerjakan. Nah, bagi yang akan berangkat ini, Masya Allah, apa tadi yang disampaikan bahwa targetkan haji ini adalah mabrur, karena mabrur balasannya surga. Tapi Ibu Sulastri, Masya Allah, Ibu Anti, ternyata surga tersebut, apa kata Allah, am-hasibutum an tadkhulul jannah, apa kamu kira kamu bisa itu namanya meraih surga? Walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Kamu kira surga itu gampang, tapi bisa digampangin oleh Allah. Allah mau tahu sejauh mana kemudian kamu berjuang, sejauh mana kemudian kamu sabar. Berarti untuk haji mabrur yang balasannya surga harus ada perjuangannya, harus ada pengorbanannya, harus ada sabarnya. Siap koper berapa? 2. Isinya apa? Masya Allah, baju, makanan, sampai beras-beras di bawah real dan liter. Oh, Allah sudah yang saja. Betul, sebegitu banyaknya kemudian masalah bekal yang dipikir untuk sampai sana. Tapi bawalah Masya Allah bekal sabar berkoper-koper. Karena ternyata haji yang mabrur itu harus diperjuangkan dengan sabar. Dan orang sabar dari semenjak dia kemudian masalah mengadakan itu yang namanya niat untuk berhaji, lalu datang panggilan serta undangan secara nyata, bulan apa, tahun apa, ini udah nyata. Masya Allah, perjuangan berikutnya wa timmul hajja wal umrata lillah. Niatkan sempurnakan ibadah haji dan umrahmu itu dengan lillah. Luruskan niatnya karena Allah, jangan ada karena yang lainnya. Tetangga gua bawahan ekonominya dari gua, masa gua kagak berangkat lah. Masalah luruskan niat. Ketahui sesungguhnya haji dan umrah semata panggilan Allah, nggak ada tuh namanya kasta-kasta, nggak ada. Kalau Allah sudah mau memanggil boleh jadi, Masya Allah, lebih dulu Allah panggil mungkin yang ekonomi setaranya di bawah daripada ekonomi yang di atas. Itu bisa jadi. Terkadang kita ekonomi kuat, tapi boleh jadi kalau Allah belum panggil, fisiknya belum sehat. Dikasih fisik sehat, mau sehat, mau kuat, bekalnya belum cukup, belum apa? Bukan belum ada, belum cukup. Semoga Allah cukupkan. Betul cukup, badan sehat, kuat pula, umur juga masih. Masya Allah. Sekarang apa kendalanya? Ngantri, Bu. Ngantri itu semua menjadi kehendak Allah. Kenapa ngantri? Karena haji ini adalah asyhurul ma'lumat, adalah ibadah yang waktunya telah ditetapkan, tempatnya juga ditetapkan. Gak bisa geser tuh tempatnya kemudian diganti, misalnya di asrama haji aja pun balik rumah, kagak.
gitu ya. Waktunya begitu juga nggak bisa geser ke waktu-waktu yang lainnya. Maka inilah yang menjadikan akhirnya antriannya panjang. Maka sabar. Dengan cara saat ini Bu Sulastri niatkan ibadah ini lillah, karena Allah sudah dipanggil oleh Allah, maka laksanakan sujud syukur. Kapan ini berangkat? Alhamdulillah udah turun untuk tanggalnya, tanggal 20 Mei, sujud syukur kepada Allah. Ya Allah, terima kasih, ternyata akhirnya hamba ini jadi dipanggil. Akhirnya berangkat juga ya Bu. Akhirnya berangkat, Masya Allah. Menunggu 13 tahun. 13 tahun. Dan sekarang insya Allah katanya 25 tahun. Begitu ya. Yang daftar sekarang katanya 25 tahun. Nggak usah nyerah. Hanya karena 10 atau 25 tahun. Daftar mah daftar aja. Karena kita tidak pernah tahu yang namanya ketetapan Allah. Boleh jadi saat ini hitungan antriannya 25 tahun. Kalau Allah berkehendak, nggak tahu yang bertahun ke depan ditarik itu menjadi hanya 10 atau 7 tahun. Mana kita tahu atas segala ketetapan Allah. Yang penting saat ini kita terus berusaha. Jadi luruskan niat yang pertama. Alhamdulillah. Apa ini? Masya Allah. Ya. Jadi misalnya target haji mabrur, dapat balasan surga, hanya saja masalah untuk surga perlu yang namanya perjuangan pengorbanan. Perjuangan yang pertama luruskan yang namanya niatnya adalah lillah. Yang berikutnya perjuangannya adalah masalah sesuaikan ibadah tersebut dengan syariatnya, dengan ilmunya, dengan fikihnya. Ibadah tanpa ilmu maka tidak menjadi ibadah yang makbul, tapi boleh jadi menjadi ibadah yang mabrur, bukan mabrur. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu Sulastri, Bu Antik dan kita semua dari kemarin sampai berkali-kali kita manasik. Terus kita gali ilmunya. Bagaimana ketika kita berangkat, kemudian kita mengambil itu yang namanya miqat. Karena ibadah haji ini terdiri dari mulai rukun hajinya harus terpenuhi. Salah satu rukun saja lepas maka batal haji. Nggak bisa digantikan oleh apapun. Batal itu haji. 13 tahun antri hanya gara-gara lepas rukun atau salah satu rukun maka batal hajinya. Sayang apa sayang? Alhamdulillah di manasik tentunya rukun-rukun itu telah disampaikan. Dan insya Allah rombongan ini besok adalah saya yang mendapatkan tugas untuk mendamping dari KBH Ar-Raihan Pondok Kopi Tangerang Selatan. Dari semua pembimbing, dari semua ketua rombongan itu hanya mungkin ada 2 atau 4 lah perempuan di antara semua laki-laki. Alhamdulillah. Jadi perempuan ada yang mewakili itu saya. Dan memang ini sudah menjadi satu tugas dari Allah. Maka alhamdulillah saya memiliki kesempatan setiap bulan itu ilmunya sampai ke Baitullah. Yang lalu Idul Fitri di sana. Kemudian saat ini Idul Adha di sana. Dan yang lalu Idul Adha pun di sana. Demikian. Alhamdulillah. Ini semuanya tentu masya Allah izin Allah. Maka untuk urusan lagi terus minta ke Allah. Apabila ada yang mengundang untuk walimatus safar, niatkan datang, kemudian ikuti itu yang namanya talbiyahnya. Yang berikutnya tadi masalah fikihnya tadi bahwasanya haji itu ada rukunnya, ada pula wajibnya, wajib haji. Wajib ini
apabila misalnya terlepas, Masya Allah, maka ini masih bisa dibadalkan. Maksudnya apa? Apabila kemampuan, misalnya seperti lontar jumroh, ternyata kita sakit, maka masalah bisa itu yang namanya diwakilkan. Tapi rukun, mana yang termasuk rukun haji? Wukuf di padang Arafah. Walau mungkin masalah seorang tersebut yang sedang berhaji itu kondisinya sakit, kondisinya tidak kuat, kondisinya parah, bahkan boleh jadi dirawat di rumah sakit, tetap pada saat wukuf dia akan diboyong sampai ke Arafah. Karena itu masuk ke dalam rukun yang tidak bisa diwakilkan. Haji berikutnya adalah selain rukun dan wajib, ada sunnahnya. Masya Allah, sunnah-sunnah itu laksanakan, karena setiap ibadah yang dilaksanakan di Masjidil Haram maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah 100.000 kalinya. Ibadah di Masjidil Haram itu dihitung pelipat gandaan pahala 100.000 kali. Apabila satu hari ibadah di Masjidil Haram maka 100.000 hari. Ibadah di tempat lainnya 100.000 hari. Kalau dikonversikan ke tahun itu sejumlah 273 tahun. Ditebus dengan ibadah hanya satu hari aja di Masjidil Haram, dapat pahalanya berapa tahun tadi? 273 tahun. Keren apa keren? Berarti ongkos yang umroh 30 juta, 35 juta itu nggak ada apa-apanya buat beli ibadah yang lebih baik dari 273 kalau ibadahnya dilaksanakan berapa? Satu hari saja di Masjidil Haram. Apalagi kalau berhari? Numpuk dan pulang pokoknya gue gembolin gitu. Bisa? Maka doain terus nih Bu Selasri, doain biar mereka pulang gembolin apa? Banyak-banyak pahala. Oleh-oleh yang lain, kurmanya, ajar-ajarnya, pentak perniknya, kira-kira bagaimana tuh? Apa dititipin nggak sama Bu Selasri? Bu, jangan ngerepotin ya. Jangan repotin. Di Tanah Abang banyak. Ini pertanyaannya pas dibanding oleh-oleh. Bu, ini Tanah Abang apa asli dari sana? Ya kok, banget ya. Masalah Tanah Abang. Kenapa? Masalahnya di sana itu dibatasi bawaannya, dibatasi beratnya. Nanti akhirnya si jamaah haji karena mikirin ya Allah buat sini lah di sono akhirnya sakit hanya gara-gara mikirin apa tadi? Udah bikin bawaan buat pulang saking banyak pesen. Maka ibu doakan, dukung yang kemudian masalah hal yang sekiranya menjadikan si calon jamaah ini repot diminimalkan. Rukun, wajib, sunnah. Berikutnya adalah haji dan umroh itu ada larangan-larangannya. Apabila larangan ini dilanggar maka ada sanksi. Apa itu sanksinya? Mengalirkan darah dengan cara memotong kambing. Sanksinya berat. Walau mungkin ada biaya, ada ongkosnya untuk beli kambing, tapi nanti pulang ke tanah air nyesel. Bagaimanapun juga, ya haji gua kemarin begini, ini kira-kira diterima apa kagak ya sama Allah? Kira-kira impian untuk mendapatkan surga ini kira-kira nggak menjadi pikiran. Sementara belum tentu kemudian mudah untuk bisa berangkat lagi. Maka dari itu disempurnakan baik apanya tadi, rukunnya, wajibnya, sunnahnya, larangan-larangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuaikan dengan fikihnya. Nah, yang berikutnya nih sebagai insya Allah tidak berpanjang lebar. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu buat semuanya dan menjadi penggerak motivasi buat kita semuanya. Jangan hanya terbatas atau
terhalang dengan masalah kemampuan. Kemampuan itu Allah yang akan kasih kalau kemudian kita merasa terpanggil dengan perkara ibadah haji. Insya Allah. Yang berikutnya, Masya Allah, berjuangkan untuk kesempurnaan haji ini. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidal. Jadi kalau udah dipanggil untuk haji, kerjakan haji ini tidak dengan rofas, enggak fasik, enggak jidal. Berarti thayyibul kalam namanya. Sebaik-baik lisan. Jangan berkata-kata kotor, jangan berkata-kata jorok, jangan berkata-kata kasar, jangan berkata-kata yang menyakitkan, jangan berkata-kata yang sekiranya dapat menyinggung. Ini harus, Masya Allah, harus dijaga. Daripada dari lisan ini keluar kata-kata yang tidak benar menurut syariat, ketika kita berhaji, lebih baik lisannya digunakan untuk berzikir kepada Allah. Maka pegang tasbih, astagfirullahaladzim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad sebanyak-banyaknya. Tapi insya Allah nih besok kita terbang langsung ke Mekah. Insya Allah kita terbang langsung ke Mekah, Madinahnya nanti setelah pelaksanaan haji, karena memang ini gelombang kedua kita. Ya, jadi kita gelombang kedua, kloter ke-47, insya Allah langsung ke Mekah, langsung melaksanakan umroh. Haji ini adalah haji tamattu. Jadi umroh dulu, setelah umroh pun kita rehat, setelah istirahat kemudian kita pelaksana haji, maka dikenakan dan motong kambing. Maka besok pelaksanaan umroh ini adalah kaitannya dengan haji. Jangan menggampangkan umroh ini, karena umroh ini adalah kaitannya dengan haji. Besok langsung ke Mekah, maka insya Allah akan mengambil niat mikotnya di dalam di atas pesawat. Dan niat haji ini termasuk bagian dari salah satu rukun haji. Apabila niat lepas berarti rukun haji lepas. Kalau rukun haji lepas berarti hajinya batal. Hajinya tidak diperhitungkan. Maka ingat dengan yang namanya niat di dalam insya Allah kita akan saling mengingatkan. Dan dalam hal ini masalah saya sudah dari tahun 2017 memang namanya ngatur, apalagi ibu-ibu semua. Dan mayoritas apabila berangkat di baik umroh haji, mayoritasnya siapa nih? Kaum mayoritasnya kaum hawa dan nenek deh. Kalau saya nenek tuh ngomong nenek, saya bilang aja nenek. Masya Allah, yang ini belum tahu, alhamdulillah. Pokoknya kalau sudah tentang berangkat haji dan umroh ini, antara satu dengan yang lain adalah menjadi saudara, menjadi keluarga, saling membantu, saling mengingatkan, saling menyayangi, saling mencintai. Insya Allah itu akan tumbuh dengan sendirinya, karena memang haji ini adalah merupakan rahmat dari Subhanahu wa Ta'ala. Maka tiba-tiba ketemu udah langsung seperti merasa dengan keluarga, dengan saudara yang insya Allah antara satu dengan saling membantu dan saling meringankan, bukan saling memberatkan. Masya Allah. Jadi sekali lagi, lalu kata kusuk thayyibul kalam, sebaik-baik perkataan. Jangan asal ucap, jangan ceroboh dalam mengucap. Habis ngucap baru kepikiran. Harusnya dia mikir dulu. Mikir dulu sebelum ngucap. Ini mah ngucap dulu, setelah itu mikir kepikiran. Agak bisa itu mikir. Kenapa tadi gua ngucap itu? Maka dari itu biasakan mikir dulu baru ngucap.
Insya Allah. Perbanyak istighfar, perbanyak sholawat, perbanyak zikir-zikir yang lainnya, kemudian baca Al-Quran. Insya Allah mudah-mudahan kita berjodoh tahun ini menjadi haji akbar. Pelaksanaan hukumnya adalah di hari Jumat. Dan tahun ini masih musim haji di cuaca yang sangat panas. Seperti halnya tahun yang lalu, Masya Allah, ketika wukuf itu panasnya sampai 52 derajat Celcius. Bahkan kemudian banyak, tidak sedikit yang gugur. Nah, nanti tipsnya bawa air jam-jam. Air jam-jam itu kita minum kalau hanya setengah gelas, tapi kadar mineral serta kekuatannya itu bergelas-gelas. Kalau kemudian kita minum air yang lain, kalau minum air yang lain bergelas-gelas, kita minum keluar, repot di sana. Kalau pipis keluar, toiletnya antri, ya Allah, itu patah udah utak-itak, antriannya masih panjang, masih panjang, ada sedikit dia aja WC najisnya kemana-mana. Sementara kita di Mabit Mina itu tentu kita ada melaksanakan yang namanya sholat itu harus bawa kesucian, jangan bawa najis, ribet dan urusannya jadinya. Maka itu bawa air jam-jam, walau minumnya sedikit tapi menguatkan. Apalagi jam-jam dengan doa, Masya Allah, Insya Allah nggak terlampau banyak pipis. Tadi kita sama-sama pokoknya ngumpulin air jam-jam, sebelum masuk Eropa kita udah bisa bawa bekal air jam-jam. jadi seperti itu, jaga sikap, jaga perbuatan, terutama adalah lisan dan pikiran, jangan sampai menjadi sikap, perbuatan dan lisan yang masuk ke dalam larangan yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu sholihah yang dirahmati Allah, ini pengajian apa di sini? Al-Huda, ya. Insya Allah ya Bu ya, Masya Allah, mudah-mudahan sekali lagi tadi Ibu Sulastri yang diberangkatkan oleh Allah dengan segala kemudahannya, dengan segala kelancarannya, dengan segala kekuatan serta kesehatannya, kemudian Masya Allah diberikan keselamatan oleh Allah. Apa yang menjadi impiannya haji mabrur Allah kasih. Kan kalau Allah sudah mau, Allah kasih. Di sana ya gampang aja, sehat aja. Kan Ibu Sulastri ini pasti kekuatan fisik terbatas, kekuatan yang lain terbatas, tapi nggak usah takut sampai sana. Apa yang saat ini menjadi satu keterbatasan, sampaikan saja sama Allah, kemudian minta kepada Allah agar sampai sana ternyata yang terbatas itu dikasih lebih. Karena tidak sedikit yang dari Indonesia dia sudah sombong, masih muda, masih kuat, masih gagah gitu ya, nggak tahunya sampai sana kalau Allah mau ternyata yang muda, yang gagah, yang kuat itu nggak dikasih kuat oleh Allah kalau Allah mau. Dan itu banyak terjadi. Maka tetap tawadu, tetap rendah hati, teruskan niat, kemudian perbaiki ibadah-ibadah, sholat, kemudian tambahkan dengan sholat-sholat sunnahnya, perbanyak sujud syukur kepada Allah, karena Allah menyampaikan wa idzalakum la in syakartum la azidannakum, kalau kamu pandai bersyukur pasti aku akan tambahkan nikmatnya. Maka sering-sering itu yang namanya sujud syukur. Nanti sebelum berangkat kan insya Allah ke asrama itu sore ya, berarti setelah sholat mungkin nantilah kita akan sampaikan di KBIH, ada sholat sunnah safar, kemudian sujud syukur terlebih dahulu kepada Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya dirapih-rapihkan bawaannya, jangan sampai udah keluar rumah balik lagi, handphone ketinggalan, casan ketinggalan, pulpen ketinggalan, aja. Jadi itu semuanya dirapihkan terlebih dahulu, kemudian bawa wudhu dan biasakan wudhunya itu terjaga. Karena siapa yang keluar rumah dengan membawa wudhu, maka dia ditemani oleh malaikat. Gitu. Maka kalau bisa jaga wudhu, kemudian bawa spraynya. Kalaupun nanti ada batal, diusahakan kemudian wudhu kembali kalau memang sekiranya tidak repot. Insya Allah begitu ya Ibu Sulastri dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah semuanya. Jadi haji ini kenapa?
juga sholat mutlak setelah pulang. Sholat sunnah mutlak boleh sebelum jalan. Jadi ada sholat sunnah safar, kemudian juga sholat sunnah istikharah, ya, sebelum jalan, sebelum sujud syukur, kemudian jalan keluar rumah, baca doa keluar rumah. Kalau memang ada yang bimbing, kemudian dibimbingkan. Bismillahi, coba sama-sama. Bismillahi tawakkalna ala Allahi la haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma ya, sebagai penutup kita sama-sama doa safar karena ini adalah walimatus safar. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa adri anna bu'dahu. Allahumma anta sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inna na'udzubika min wa'sa'is safari wa su'il munqalabi wa ka'abatil mandor fil mali wal ahli wal waladi birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, serahkan diri ibu kepada Allah, serahkan yang menjadi keluarga atau peninggalan ibu di rumah, apakah anak dan sebagainya, kepada Allah. Biar nanti Allah semuanya yang urus, Allah yang akan menjaga. Kalau sudah tentang urusan panggilan Allah, kita tidak boleh ragu-ragu. Berangkat, pokoknya diri ini milik Allah dan diri ini aku titipkan kepada Engkau ya Rabb. Begitu pula masalah keluarga yang ditinggalkan, semua adalah milik Allah. Biarlah Allah yang akan menjaganya dan Allah pula yang akan mengurusnya. Salam